Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Pandi Cahya Wiguna, NIM D10111181097. Saya dari Universitas Tanjung Pura, jurusan Teknik Sipil, akan menjelaskan tentang manajemen proyek konstruksi dan tentang hal-hal yang penting di dalam sebuah proyek. Untuk materinya, kita lanjut ke slide berikut. Oke, kita lanjut ke materi. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu satu pengguna jasa atau owner, atau pihak dari swasta atau pemerintah yang memberikan proyek tersebut kepada penyedia jasa, yaitu kontraktor dan juga konsultan. Dan mereka bertiga ini memiliki tugas bersama, yaitu mewujudkan konstruksi yang sesuai dengan desain dan spesifikasi. Desain dan spesifikasi ini artinya suatu bangunan atau pekerjaan proyek harus memiliki spesifikasi dan desain yang harus sama mumpuni. Sebuah desain yang unik, sebagaimanapun bentuknya itu, jika spesifikasinya tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan untuk bangunan atau proyek tersebut hancur ataupun rusak dalam waktu cepat ataupun lama itu sangat dipengaruhi oleh desain dan spesifikasinya. Oleh karena itu, kontraktor memiliki tugas pokok, yaitu menerjemahkan desain dan spesifikasi menjadi bangunan atau meramu alat bahan, sumber daya, metode, kondisi lapangan, lingkungan, dan waktu menjadi bangunan. Bekal atau modal dari kontraktor ini yaitu dokumen kontrak yang berisikan kontrak kerja kepada pemerintah ataupun swasta yang memberikan proyek tersebut, kemudian uang dan kompetensi. Sedangkan kompetensi ini didapatkan mereka dari pelatihan ataupun pengalaman dari selama mereka bekerja. Kemudian ada konsultan. Tugas pokok dari konsultan ini adalah membantu pengguna jasa untuk memastikan atau menjamin bahwa desain dan spesifikasi telah diterjemahkan oleh kontraktor menjadi bangunan, atau untuk memastikan bahwa alat bahan, sumber daya, metode, kondisi lapangan, dan lingkungan serta pekerjaan telah memenuhi syarat. Artinya konsultan ini yang merencanakan baik dalam spesifikasinya dan sumber daya yang akan digunakan, kemudian memastikan apakah kontraktor benar mengerjakan spesifikasi yang dia berikan menjadi bangunan yang sesuai. Dan mereka ini memiliki bekal atau modal, yaitu dokumen kontrak yang berisikan tentang kontrak kerja bersama owner, baik pemerintah atau swasta. Kemudian ada kewenangan untuk menerima atau menolak pekerjaan. Dan terakhir ada kompetensi yang didapat dari bangku perkuliahan ataupun pelatihan lainnya. Kemudian adalah pemilik atau owner yang memiliki tugas untuk membayar pekerjaan yang telah memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Bekal dari owner sendiri yaitu surat keputusan, dokumen kontrak, dan uang. Kemudian dapat kita lihat di sini, ini adalah circle atau tahapan pembangunan proyek yang dimulai dari perencanaan umum, pemrograman, dan penganggaran. Tiga ini biasanya dilakukan oleh owner, baik itu swasta ataupun pemerintah yang ingin melakukan sebuah pembangunan, baik itu infrastruktur jalan ataupun bangunan gedung ataupun lainnya seperti transportasi. Kemudian dilanjutkan dengan survei dan investigasi dan terakhir desain. Untuk yang ini warna biru dilakukan oleh para konsultan untuk menentukan spesifikasi dan desain yang mumpuni dan dilanjutkan oleh pelaksanaan konstruktur dan pengoperasian serta pemeliharaan. Yang warna hijau ini biasanya dilakukan dan dikerjakan oleh para konstruktor. Kemudian adalah jadwal pelaksanaan. Penyedia jasa harus menyiapkan jadwal pelaksanaan termasuk detail yang menunjukkan urutan kegiatan yang diusulkan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam artian setiap pengerjaan jasa baik itu kontraktor ataupun konsultan harus menyiapkan yang namanya jadwal pelaksanaan untuk menunjukkan urutan pekerjaan serta waktu target yang telah ditentukan oleh sang owner. Kemudian ada pengendalian
yang mana setiap akhir bulan penyedia jasa, baik itu konsultan ataupun kontraktor, harus melengkapi jadwal pelaksanaan untuk menggambarkan secara akurat kemajuan pekerjaan aktual. Jadi setiap akhir bulan, baik itu kepala tukang ataupun konsultannya langsung datang ke proyek dan membuat suatu seperti laporan untuk diberikan pada owner untuk menjelaskan tentang kemajuan dari proyek yang dia miliki. Selanjutnya ada jadwal keuangan. Penyedia jasa harus membuat jadwal kemajuan keuangan dalam bentuk diagram balok horizontal dan dilengkapi kurva yang menggambarkan seluruh kemajuan pekerjaan dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Jenis mata pembayaran harus digambarkan diagram balok atau bar chart yang terpisah dan dibentuk sesuai dengan urutan dari masing-masing kegiatan pekerjaan. Kemudian ada pengendalian, yaitu kurva seluruh kemajuan pekerjaan harus dapat memberikan gambaran tentang kemajuan keuangan rencana pada setiap akhir bulan terhadap kemajuan keuangan aktual. Selanjutnya adalah jadwal produksi dan peralatan dan bahan. Penyedia jasa harus menyediakan jadwal untuk menyediakan bahan dari semua lokasi sumber bahan, bersama dengan rencana tanggal penyerahan, contoh-contoh bahan, dan rencana produksi bahan dan jadwal pengiriman. Dalam hal ini, toko material serta konsultan harus saling bekerja sama agar pengiriman dan penyediaan bahan konstruksi itu datang pada waktu yang tepat sehingga pengerjaan dapat terus dilakukan dan akhirnya selesai pada waktu yang telah ditentukan atau diminta oleh owner yang memiliki proyek tersebut. Kemudian ada revisi jadwal. Dilakukan jika satu kemajuan pekerjaan terlalu lambat untuk dapat selesai dalam periode pelaksanaan dan atau kemajuan pekerjaan jatuh atau akan jatuh lebih lambat dari program yang sedang berjalan selain yang disebabkan oleh 1. Perubahan kuantitas pekerjaan dalam kontrak, perpanjangan waktu pelaksanaan, kekurangan tak terduga dalam ketersediaan personil atau barang yang diakibatkan oleh bencana epidemik dan tindakan pemerintah. Secara singkat, revisi jadwal ini akan dilakukan untuk merevisi suatu jadwal yang akan dinilai terlambat dari jadwal yang telah ditentukan atau diminta owner dikarenakan suatu dua hal masalah yang tidak dapat dikendalikan oleh para kontraktor ataupun konsultan tersebut seperti bencana, epidemik, atau peraturan pemerintah yang mendadak. Kemudian, mengapa diperlukan pengendalian proyek? Pertama kita lihat dulu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek ini, yaitu pengguna jasa, penyedia jasa kontraktor, penyedia jasa konsultan, pemasok, subkontraktor, institusi keuangan, institusi pemeriksa, institusi pemerintah terkait, tenaga kerja, dan masyarakat. Mereka ini saling bekerja dan bekerja sama agar terciptanya proyek yang lebih baik. Kemudian, proyek-proyek ini melibatkan interpelasi dari berbagai profesi keahlian seperti penyedia kontraktor, penyedia konsultan, pemasok, dan lainnya. Kemudian melibatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek tersebut, seperti pengguna jasa, pemasok, institusi pemerintah, keuangan, pemerintah terkait, tenaga kerja, dan masyarakat. Kemudian adanya perbedaan persepsi, baik itu dari pemerintah, masyarakat, ataupun pengguna jasa. Kemudian tujuan dari pengendalian agar sasaran proyek tercapai dengan efektif, yaitu tahapan pengerjaan dilakukan dengan waktu yang singkat ataupun sesuai yang diperlukan tanpa bertele-tele ataupun terlambat pada jadwal yang telah ditentukan atau diinginkan oleh owner. Kemudian efisien, yaitu adalah penggunaan bahan baku dan alat yang tidak berlebihan sehingga mengurangi berlebihnya penggunaan dana dalam pembangunan proyek tersebut. Kemudian itu tertib, baik itu admin, ketiga, dan lingkungan. Kemudian ada analisa jaringan. Analisa jaringan menunjukkan urutan dan waktu setiap kegiatan sehingga dapat diperoleh. 1. Suatu jadwal jalur kritis atau critical path schedule, dan kedua, jadwal untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang kritis dalam seluruh jadwal pelaksanaan. Mengapa penggunaan analisa jaringan ini diperlukan? Ada beberapa manfaat yang dapat kita dapat dari penggunaan analisa jaringan.
Satu, dapat mengenali jalur kritis atau critical path, yaitu kegiatan yang kritis dalam skala waktu penyelesaian proyek yang secara keseluruhan. Dalam artinya, di analisa jaringan ini kita dapat melihat jalur mana yang kritis sehingga dapat berpengaruh besar terhadap jalannya pembangunan dan dapat dimitigasi. Kemudian dapat diketahui dengan pasti kesukaran yang akan timbul jauh sebelum terjadinya sehingga dapat diambil tindakan pencegahan. Di analisa jaringan ini dapat kita lihat kesukaran mana atau kesusahan mana yang dapat terjadi sehingga menyebabkan kekacauan atau gangguan terhadap urutan dari kegiatan dan dapat dicegah dengan melihat pada analisa jaringan ini. Kemudian mempunyai kemampuan mengadakan perubahan sumber daya dan memperhatikan efek terhadap waktu selesainya proyek. Dalam artian, analisa jaringan ini dapat melihat sumber mana atau sumber daya mana yang dapat dikurangi atau ditambah ataupun diganti, namun dapat menilai mana mana yang lebih baik dan dapat tanggap terhadap efek yang akan terjadi pada proyek yang akan datang atau proyek yang sedang diselesaikan. Dalam artian seperti semen yang harus diganti atau orang-orang harus diganti, dikurangi, ditambah. Sehingga dari perubahan ini tentu mengakibatkan efek terjadinya percepatan dan penurunan kecepatan dari pembangunan tersebut. Kemudian ada alat komunikatif yang efektif. Selanjutnya, kemungkinan tercapainya penyelenggaraan proyek yang lebih efisien dalam biaya langsung dan penggunaan sumber daya yang optimum. Dalam artian efisien dan sumber daya optimum berarti penggunaannya tepat, tidak berlebihan dan tidak menghambur-hamburkan uang dalam jumlah banyak. Dalam artian dengan menggunakan material yang ada serta dana yang cukup dapat membangun sebuah proyek ataupun infrastruktur dengan kualitas yang baik dan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian dapat dipergunakan untuk memperkirakan efek-efek dari hasil yang dicapai suatu kegiatan terhadap keseluruhan rencana. Misalkan dalam suatu rencana A dapat mempengaruhi B dan C. Pada analisa jaringan ini kita dapat lihat A itu secara dasar mungkin mempengaruhi B dan C, tapi pada aslinya pada dasarnya itu sebenarnya mempengaruhi juga pada D, E ataupun G yang ada di bawah. Begitulah manfaat dari analisa jaringan dan materi-materi sebelumnya telah saya sampaikan. Terima kasih.